Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 16 dan ayat 17. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu mereka keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ikon pabakiton di Jahoba debatani akatodi nina sadaging nian sadahalak manguluhon huriai. Ibana nian masuk dohot ruar dia dopan nasida. Laos ibana manugihon nasida masuk dohot ruar. Asa unang luhutan di Jahoba songo biru-biru naso marparmahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, baru saja Musa diberitahu Tuhan bahwa dia tidak akan ikut melangkah masuk ke tanah perjanjian karena pelanggarannya dan kesalahannya, sebagaimana dapat kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya. Secara manusiawi, wajar saja Musa kecewa dan membiarkan begitu saja umat itu berjalan tanpa panduan dan arahan. Jika seseorang berada di posisi ini juga bisa menjadi kecewa dan akhirnya acuh tak acuh, tidak mau tahu lagi bagaimana selanjutnya. Mungkin akan berpikir, sudahlah, itu urusan mereka nanti. Tetapi ternyata Musa tidak demikian. Begitu Tuhan memastikan bahwa dia tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian, bukan kecewa, bukan pula pembelaan diri, Musa justru menaikkan sebuah doa yang sangat indah kepada Tuhan Allah. Dia memohon agar Tuhan mengangkat seorang pemimpin baru bagi bangsa Israel, sebagaimana nas kita hari ini. Musa memohon Tuhan berkenan memberikan seorang gembala bagi mereka. Sahabatku, firman Tuhan ini berkumandang di tengah minimnya saat ini legasi yang baik dari seorang pemimpin atau gembala yang akan memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Renungan ini tentunya ditujukan bukan hanya untuk mereka yang memiliki jabatan struktural atau yang sedang berkhotbah di mimbar-mimbar gereja. Ini ditujukan kepada kita semua, sebab kita semua adalah pemimpin dan gembala di area hidup kita masing-masing. Bisa sebagai orang tua di rumah, pemimpin di tempat kerja, kakak dalam keluarga, atau kehadiran kita yang memberikan pengaruh di lingkungan pergaulan kita. Lewat posisi kita semua, kita diajak untuk memberikan dua hal penting yang sangat praktis. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan berjalan di depan. Menjadi yang pertama dalam menunjukkan integritas, pertama dalam meminta maaf, yang pertama dalam bekerja keras, serta berbagai esensi positif dari seorang pemimpin atau gembala. Yang kedua adalah peduli kepada keberlanjutan atau legasi. Musa mengajar kita untuk tidak egois, karena sukses tanpa penerus itu adalah kegagalan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, mulailah melatih, mendoakan, dan mempersiapkan orang lain untuk menjadi lebih baik dari kita. Pemimpin yang baik tidak melahirkan pengikut, tetapi melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ketika kita peduli pada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita, kita sedang mencerminkan hati Tuhan sendiri, Sang Gembala Agung yang tidak pernah membiarkan kita tersesat. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.